Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan saudara-saudaraku, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan anugerahnya maka kita dapat bertemu kembali. Selawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada yang terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, pada kesempatan ini izinkanlah, seperti episode yang telah lalu, bahwasanya Allah menjadikan pertama sekali adalah Nur Muhammad. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas apa-apa saja yang diciptakan Allah daripada Nur Muhammad itu sendiri. Karena di dalam hadis qudsinya mengatakan, Ana nurullah wa kulu min syairin nuri. Saya ini adalah cahaya Allah. Dan segala sesuatu ciptaan Allah itu dari cahayaku. Jadi sudah jelas bahwasanya diciptakan alam semesta ini, termasuk alam fana yang kita tempati ini, juga berasal dari Nur Muhammad. Apa saja yang diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammad itu? Pertama itu adalah bumi Allah. Jadi kalau kita bayangkan bumi Allah itu bukan bumi yang kita duduki pada saat ini, tetapi bumi Allah yang dimaksud dalam penciptaan alam tersebut adalah bumi yang di dalam alam malakut. Sehingga seandainya Bapak Ibu sudah pernah ke alam malakut, maka pasti Bapak dan Ibu atau saudara-saudara dapat menjumpainya bumi Allah itu sendiri. Dan bumi Allah itu luas sekali. Bagaimana tidak ada timur, tidak ada barat, dan semua adalah padang yang luas. Dan bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita berada di tempat itu. Kemudian berada di tempat itu, kemudian kita sendirian, tidak ada teman, tentulah banyak sekali tantangan-tantangan di bumi Allah itu sendiri. Termasuklah bahwasanya yang kedua ini adalah penciptaan daripada mukmin. Mukmin itu bahasa kita ini ruh. Asal daripada ruh kita yang menempati tubuh kita ini adalah mukmin. Dia tiada laki-laki dan tiada perempuan. Yang laki-laki itu wadah dan yang perempuan itu wadah. Jadi asal mula daripada mukmin itu ciptaan Allah yang pertama, yaitu di bumi Allah, di alam malakut, itu dia tidak laki-laki dan dia tidak perempuan. Namanya mukmin. Lantas setelah mukmin diciptakan lagi, udah dua. Yang ketiga adalah surga dan neraka. Sudah barang tentu penciptaan surga dan neraka adalah dalam rangka mempersiapkan untuk rencana Allah menciptakan umatnya manusia. Menciptakan umat manusia di alam fana ini. Jadi penciptaan surga dan neraka sudah jelas bahwa surga dan neraka itu adalah untuk nanti. Belum ada kehidupan di alam fana. Kemudian yang keempat adalah aras. Penciptaan aras sama dengan penciptaan bumi Allah. Aras itu tempat Tuhan. Jadi tidak sama kedudukan antara aras dengan bumi Allah di alam malakut sana. Tetapi aras itu lebih tinggi posisinya. Kalau bumi sudah jelas di bawah aras. Sehingga
Arsy itu di atas bumi Allah. Jadi kita sudah paham bahwasanya hari ini kita mendengar arsy itu adalah lebih tinggi kedudukannya daripada bumi Allah itu sendiri, yang sekarang sedang diduduki oleh mukmin atau ruh-ruh yang belum bertugas di dunia ini. Dari keempat pasal tersebut, maka bagaimana cara Allah menciptakannya dari Nur Muhammad itu? Maka sesungguhnya ketika Allah berkata kun, maka jadilah fayakun. Antara Allah dengan Nur Muhammad saling gayung bersambut, katakan kun, maka Muhammad menyetujui atau menyanggupi fayakun. Maka jadilah dia. Apapun, tetapi tidak lepas daripada penciptaan bumi Allah, mukmin, kemudian surga dan neraka, dan aras. Itu yang berada di Lauh Mahfuz atau di alam malakut. Kemudian untuk apa diciptakan keempat tadi? Sesuai dengan rencana Allah, bahwasanya segala sesuatunya diciptakan tentu ada maksud dan tujuan. Allah ingin memperkenalkan kepada umatnya nanti, Allah ingin memperkenalkan keagungannya, kebesarannya. Inilah Allah. Begitulah bahasa Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana sekarang antara Allah dengan Muhammad berada di mana? Tentulah karena Allah menciptakan Muhammad, tentu Muhammad tidak dapat, artinya Allah itulah yang bakal kita sembah. Jadi Allah yang bersama Muhammad berarti bukan kita menyembah Muhammad, tetapi Allah lah yang kita sembah. Karena juga ada hadis mengatakan man abda al asma dulma mana faqad kafaro. Kita mesti berhati-hati. Barang siapa yang mengatakan, yang mengucap nama, tiada tahu yang punya nama, sesungguhnya kafir. Nah, ini sebagai perhatian. Mohon perhatian kepada kita saudara-saudara semua, bahwasanya berhati-hatilah kita ketika mengucap. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana kelanjutannya tentang penciptaan setelah Allah menciptakan 4 pasal ini di dalam alam malakut, maka sesungguhnya semua ini sebagai pelajaran kita bagi orang-orang yang berpikir. Dan ini nanti semua akan bisa kita jawab, semua akan bisa diperlihatkan dengan cara kita selalu bertafakur, karena kita selama ini mencari Tuhan agar kita tidak salah di dalam menyembah. Sesungguhnya kita menyembah Allah. Sesungguhnya kita hanya Allah yang kita sembah. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, inilah sebuah tempat. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka aman sentausa. Dibebaskan ianya dari siksa dunia dan siksa akhirat. Itulah la ilaha illallah. Seandainya kita masuk ke dalam la ilaha illallah itu, maka akan tampak, akan kelihatanlah yang dikatakan 4 pasal ini. Di manakah itu? Itulah di dalam Quran disebutkan inna awala baiti wudialinasi laladi bibakata mubarakata hudalil alamin. Jadi ini sebagai tanda. Karena ketika menciptakan 4 pasal tadi, maka Allah dan Nur Muhammad tadi sudah memposisikan dirinya. Kita bisa perumpamakan, seandainya seseorang mencipta,
ciptaannya itulah nantinya akan mengabdi kepada yang mencipta. Ini sudah lumrah. Artinya kalau Allah menciptakan, Allah bersama Nur Muhammad itu menciptakan 4 pasal ini, tentu yang mukmin tadi, karena dia adalah bakal dari manusia, yang akan diberitahu, yang akan dapat mengagung-agungkan nama Tuhannya, yang akan dapat mempersembahkan daripada ibadahnya. Nah, ini akan membuat Allah akan bangga atas ciptaannya itu. Dan dari 4 pasal ini sampai di sini, mudah-mudahan dapat pemahaman, kemudian dapat pula kita mengilustrasikan, ataupun jika yang memang saudara-saudara berkenan, bisa dapat diwujudkan. Seperti tadi, barang siapa yang menyebut nama tanpa tahu nama, maka kafirlah. Maka supaya jangan kita kafir atau menjadi tergolong orang kafir, maka bila kita menyebut nama, tentu harus tahu yang punya nama. Allah dan Nur Muhammad bersatu. Mesti kita cari, karena kita tidak terlepas daripada Nur Muhammad itu sendiri. Artinya bahwasanya kita menyembah Allah, tentu tidak boleh meninggalkan Muhammad itu sendiri, atau Nur Muhammad itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadikan suatu pengetahuan dan akan bertambah keimanannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.